kembali lagi bersama Kak Halimah. Di sini kita akan belajar bersama kembali. Kita akan belajar tentang materi norma. N-O-R-M-A. Norma. Nah, tahukah kalian norma-norma yang berlaku di lingkungan kalian? Tahu tidak? Sebelum belajar tentang norma, kalian perlu mengingat kebaikan-kebaikan yang diajarkan dan dihormati dalam masyarakat. Nilai-nilai kebaikan yang diterapkan di masyarakat merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila, agar nilai-nilai kebaikan tidak dilanggar. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah aturan yang merupakan kesepakatan bersama. Aturan tersebut itulah yang dinamakan dengan norma. Nah, jadi norma itu apa? Jadi, norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, kalian tahu tidak? Apa sih manfaat dari norma? Jadi, manfaat dari norma itu ada 3. Yang pertama, mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menciptakan keadilan dan ketertiban. Dan yang terakhir, membantu mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada jenis-jenis norma atau macam-macamnya norma. Kalian tahu tidak? Jenis-jenis norma ada berapa? Jadi, jenis-jenis norma itu ada 4. Yang pertama, ada norma agama. Yang kedua, ada norma kesopanan. Yang ketiga, ada norma kesusilaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada norma hukum. Selanjutnya, Kak Halimah akan menjelaskan semua jenis-jenis dari norma. Simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, ada norma agama. Pengertian dari norma agama adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sumber dari norma agama yaitu penafsiran kitab suci agama yang diyakini. Misalnya, dalam agama Islam, berarti kitab suci yang diyakini apa ya? Ya, betul, Al-Quran. Nah, untuk sanksi bagi yang melanggar norma agama yaitu mendapatkan dosa atau hukuman dari Tuhan. Contoh dari norma agama. Yang pertama ada berdoa sebelum melakukan aktivitas. Seperti kita berdoa sebelum belajar. Yang kedua, melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti berpuasa, mengaji, membaca Al-Quran dalam agama Islam. Yang ketiga ada menghargai umat agama lain. Kita harus toleransi dalam hal beragama. Yang keempat, menjauhi semua larangan Tuhan. Yang kelima, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang keenam, saling berbagi terhadap sesama tanpa membedakan agama. Yang selanjutnya ada norma apa ya? Ya, ada norma kesopanan. Jadi norma kesopanan disebut juga dengan norma kesantunan. Diwujudkan dalam aturan sopan santun, etika atau tata krama, dan tradisi.
Norma kesopanan ini berisi tentang cara berpakaian, cara kita berbicara, berperilaku, bertamu, menyapa orang lain, cara kita makan, dan sebagainya. Sumber dari norma kesopanan adalah kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Untuk sanksi jika melanggar norma kesopanan yaitu cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dari pergaulan. Yang selanjutnya ada contoh perilaku penerapan norma kesopanan. Yang pertama, apabila kalian bertamu, kalian harus mengetuk pintu terlebih dahulu atau mengucapkan salam. Yang kedua, membungkukkan badan apabila berjalan melewati orang yang duduk. Yang ketiga, tidak boleh berkata kasar kepada teman, orang tua, kakak, adik, dan yang lainnya. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang kelima, tidak boleh meludah di sembarang tempat. Dan yang keenam, berkata permisi saat berjalan melewati orang. Norma yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Siapa yang tahu sumber dari norma kesusilaan dan sanksi apabila melanggar norma kesusilaan? Ada yang tahu? Jadi sumber norma kesusilaan ini yaitu dari hati nurani manusia. Kemudian untuk sanksi yang melanggar norma kesusilaan yaitu perasaan bersalah, menyesal, cemas, dan marah. Contoh dari norma kesusilaan yaitu tidak mengucapkan kata yang menyakiti hati orang lain, tidak mencontek saat ulang, berkata dan berperilaku jujur, meminta maaf saat kita berbuat salah, menolong orang lain yang kesulitan, dan yang terakhir, menghormati sesama manusia. Norma yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum yaitu suatu aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang atau pemerintah yang sifatnya memaksa dan mengikat. Tujuan dari norma hukum ini untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Misalnya, di negara Indonesia pastinya ada peraturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, tujuan dari norma hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan. Sanksi bagi yang melanggar norma hukum yaitu berupa hukuman baik penjara, denda, maupun dicabut haknya sebagai warga negara. Contoh norma hukum baik di lingkungan masyarakat, negara, maupun sekolah. Yang pertama ada setiap keluarga membayar iuran kas peserta. Yang kedua, setiap warga yang menginap wajib lapor 1 kali 24 jam. Yang ketiga, pengendara motor harus menggunakan helm. Yang keempat, pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Yang kelima, pengendara harus menaati rambu lalu lintas yang ada. Yang keenam, warga Indonesia wajib membayar pajak. Wajib ya, harus bayar pajak. Yang ketujuh, seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal maka harus diberi jam. Rambut laki-laki tidak boleh. Dan yang terakhir, setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera di setiap hari. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi norma dari. Sekarang kalian sudah paham.
Sekian dari Sampai berjumpa dan dari